Bab 1532 Sistem Perencana Utama. Kamar Asrama Universitas Jinling 412. Lao-Er sedang duduk di depan komputernya. Seseorang mengiriminya tautan. Dia tertegun sejenak sebelum mengkliknya dan memasuki streaming langsung. Sesaat kemudian, tubuh Lao-Er bergetar. Dia terkejut. FCK, ada apa dengan Lao-Er? Dia gila, serunya langsung menarik perhatian Lao-Er dan Lao-Si. Keduanya membungkuk untuk melihat layar komputer dan tertegun. Lao-Er, bukankah ini siaran langsungmu? Mengapa Lao-Er menyiarkan di luar? Lao-Er bingung. Oh, wajah cantik Lao-san cukup fotogenik. Lao-Si menggoda. Lao-Er memutar matanya. Ayo, tidak bisakah kamu fokus pada sesuatu yang normal? Lihat apa yang dilakukan orang ini. Mendengar ini, mereka berdua melihat siaran langsung lagi. Lalu, mereka tercengang. Teman sekamar centil mereka, Suke, tergantung di poros lift, memotong tali lift, dan memegang seluruh lift dengan satu tangan. Dia mengancam orang-orang di dalamnya. Apakah ini mimpi atau film? Dia gila. Bukankah dia bilang dia pergi ke hotel dengan gadis berkostum itu? F*CK, sesuatu terjadi. Xia Luoqing juga ada di sana? Apa yang sedang terjadi? Jangan khawatir tentang itu. Cepat dan pindai kode QR untuk mendapatkan beberapa sepeda untuk membantu. Kamu dapat mengembalikan uang Suke sesudahnya? F*CK off. Kita tidak akan tepat waktu jika kita naik sepeda. Kita harus naik taksi. Ingatlah untuk mendapatkan mobil mewah. Pada saat yang sama, di lantai atas hotel, ada keheningan yang mematikan. Apakah itu master seni bela diri atau pria berjas dari keluarga Xia? Mereka semua tercengang. Bagaimana mungkin ada hal yang ajaib di dunia ini? Memegang lift yang terisi penuh dengan satu tangan? Bahkan seorang pria yang melajang selama 1000 tahun tidak akan mampu melakukan itu. Yo, semuanya ada di sini. Apakah ada yang membawa rokok? Beri aku satu. Pada saat ini, Suke menoleh ke arah kerumunan dan bertanya sambil tersenyum. Dia bahkan mengulurkan tangannya yang memegang pisau ke kerumunan. Semua orang yang hadir, termasuk netizen di siaran langsung, terkejut. F*CK, santai saja. Anda masih meraih rokok saat ini. Aku tidak membutuhkannya. Aku ingat aku membawa satu. Tiba-tiba, Suke mengembalikan tangannya dan mulai menggeledah saku celananya. Meraba-raba dengan satu tangan adalah satu hal. Perokok terkadang memiliki kebiasaan menggeledah saku dengan kedua tangan. Suke dengan sangat alami memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana dan jaketnya. Swoosh! Begitu tangan kanannya mengendurkan tali elevator, seluruh elevator jatuh dengan deru. Namun, dengan kecepatan kilat, Suke menekuk lututnya, yang disandarkan ke dinding, dan menjepitnya. Dia berhasil menjepit tali elevator. Retakan! Lift berhenti bergerak. Seluruh proses semulus air yang mengalir, cepat, akurat, dan kejam. Semua orang di stadion, termasuk penonton di siaran langsung, sekali lagi tercengang. Beberapa master tua dunia seni bela diri juga membuka mulut lebar-lebar, wajah mereka penuh kejutan. Apa, seni bela diri macam apa ini? F*CK, saya telah berlatih seni bela diri selama bertahun-tahun, tetapi saya belum pernah melihat orang yang begitu kejam. Pada saat ini, Suke yang acuh tak acuh telah mengeluarkan sebatang rokok, memasukkannya ke dalam mulutnya, menekan korek api, dan menyalakannya. Dadanya naik dan turun sedikit. Ia menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan. Gumpalan asap tiba-tiba mengalir perlahan. Itu sangat mencolok di poros elevator yang redup. Perlahan-lahan melayang bersama aliran udara ke koridor, samar-samar membentuk kata tampan di udara. Dalam sekejap, pemirsa di siaran langsung bereaksi dan mengirim spam 666. Ini anak muda, dari faksi mana kamu berasal? Pada saat ini, seorang lelaki tua membuka mulutnya dan bertanya. Tidak diketahui apakah itu karena usianya atau karena dia terlalu kaget, tapi suaranya bergetar. Fraksi surga yang meledak. Suke menjawab dengan tenang dan menghisap rokok lagi. Kali ini, asapnya melayang keluar dan samar-samar membentuk barisan kata-kata kecil, pakaian biasa itu bagus.
Namun, saat ini, tidak ada lagi yang peduli dengan asapnya. Saat Suke merokok, selangkangannya dengan lembut berputar ke atas. Di bawah tatapan kaget penonton, tali lift perlahan ditarik ke atas selangkangannya. F*CK. Mata Xia Luoqing terbuka lebar dan dia langsung berteriak. F*CK. Mata beberapa lelaki tua itu dipenuhi dengan kecemburuan dan kebencian. Itu bagus untuk menjadi muda. TSK gelombang kaki Bos Lin menegang dan dia benar-benar tersipu. Dalam siaran langsung, layar peluru berantakan. Palsu? Itu pasti palsu? Apakah ini King Kong F*King? Itu tidak terlalu bisa. Teman wanita di siaran langsung, jangan tertipu. Yang dia pakai itu palsu? F*CK, pacarku memarahiku. F*CK, orang ini pembuat onar. Lebih dari 3 menit itu palsu? Di dalam mobil mewah, 3 orang dari asrama 412 masih menatap siaran langsung, tapi wajah mereka sudah muram. Bos, bagaimana menurutmu? Si tua 2 dan si tua 4 melihat ke bos secara serempak. Bos merenung sejenak dan berkata dengan suara yang dalam, jika saya tidak salah, itu mungkin bukan yang asli. Impor? Old Four bertanya dengan bingung. F*CK, kamu bahkan bisa mengubah benda ini? Bos langsung mengamuk. Ini terlalu menyebalkan. Dari semua hal yang bisa dia pamerkan, dia harus memamerkan hal semacam ini. Namun, masalahnya adalah, apa yang salah dengan Old Tree? Dia merasa seolah-olah dia adalah orang yang berbeda, tetapi aura genit itu masih sangat familiar. Mereka bertiga memiliki pemahaman diam-diam. Mereka tidak menyebutkan keanehan Suke, tetapi mereka masih yakin bahwa Suke ini pasti nyata. Pada saat ini, Suke, yang berada di poros elevator, sudah berseri-seri dengan gembira. Di antarmuka sistem di depannya, acting top points terus meningkat. Gelombang pertaruhan ini telah membuahkan hasil. Dari awal hingga sekarang, akumulasi acting top points telah melampaui 1.200. Itu hanya berjarak 1.800 poin dari target awal 3.000 acting top points. Sepertinya saya bisa mulai memainkan beberapa hal nyata. Suke berpikir sendiri. Namun, beberapa pria berjas di dalam lift sudah lama menggigil, kaki mereka lemas, dan mereka duduk lumpuh di dalam lift. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan menghadapi hal yang tidak terpikirkan hanya dengan naik lift. F*CK, seseorang benar-benar membajak lift. Pada saat ini, apa gunanya memiliki senjata? Jika mereka membunuh pihak lain, mereka juga akan mati. Kakak, jika ada yang ingin kamu katakan, mari kita bicarakan. Tarik saja kami, seorang pria berjas berkata kepada Suke dengan wajah pahit. Bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa mereka telah bertemu dengan orang yang tidak normal. Bahkan jika dia terlihat muda, tidak berlebihan untuk memanggilnya kakak laki-laki. Bukan tidak mungkin untuk menarikmu, tapi senjatamu? Oh ya, dan senjatamu? Semuanya selundupan kan? Cepat dan lemparkan ke lift. Kata Suke sambil tersenyum, mengancam semua anggota keluarga Xia untuk membuang senjata mereka. Lagi pula, benda ini masih cukup berbahaya. Jika mereka kecanduan bertindak keras nanti, mereka akan menderita kerugian besar jika ditembak oleh senjata. Apalagi gelombang selanjutnya adalah gelombang panen cepat. Setelah gelombang terakhir dari akting tangguh ini, 3.000 poin akting tangguh seharusnya sudah aman. Segera, kita bisa pergi. Segera, kita bisa kembali ke benua surga. Ini adalah ancaman yang luar biasa. Mereka jelas sekelompok orang dengan senjata, tetapi mereka terhalang oleh seorang mahasiswa. Setelah kata-kata Suke, semua orang saling memandang dan membuang senjata di tangan mereka. Mereka bahkan tidak meminta pendapat Xia Luoqing dan hanya melemparkan senjata ke lift. Bagaimanapun, ini adalah masyarakat yang harmonis. Jika itu di dunia kultivasi abadi, hal semacam ini tidak akan pernah terjadi. Semua pria berjas dari keluarga Xia mengira Suke adalah master dunia lain dan bukan orang biasa. Karena dia bisa menahan lift dan mengendalikan hidup dan mati rekan-rekannya di lift, senjata ini pasti tidak akan menjadi ancaman baginya. Apakah mereka tidak mendengar apa yang dia katakan? Senjata itu adalah barang terlarang, jadi diminta untuk dibuang. Lihat kesadaran hukum ini, dia pasti ahli menjaga perdamaian dunia.
Kalau tidak, dia tidak akan membuat permintaan seperti itu dan akan membunuh mereka secara langsung. Oleh karena itu, pria berjas tidak berpikir bahwa mereka bahkan tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan setelah membuang senjata. Mereka hanya merasa selama mereka membuang senjatanya, mereka akan aman. Lebih baik menjadi tawanan daripada menjadi hantu di bawah pisau Suke. Lagi pula, memegang senjata secara ilegal dan dibacok sampai mati dengan pisau dianggap sebagai pembelaan diri. Oke, penampilanmu tidak buruk. Kamu bisa keluar sekarang. Suke dan yang lainnya sangat kooperatif. Dia mengangguk puas dan menatap pria berjas di lift. Ketika semua orang keluar, Suke langsung mengikat tali lift ke poros lift, menstabilkan lift agar tidak tergelincir, dan kemudian masuk kembali ke koridor. Saat ini, tidak ada yang berani bertindak gegabah. Xia Luoqing tampaknya telah menyadari kekuatan Suke lagi dan benar-benar mempercayai sumber kepercayaannya. Pria parubaya itu sudah terpana. Dia tahu betul bahwa bahkan tuannya, yang merupakan seorang Grandmaster yang hebat, pasti tidak akan mampu melakukan apa yang dilakukan Suke. Memegang lift yang terisi penuh dengan satu tangan, apakah ini bahkan mungkin bagi manusia? Pada saat ini, seorang lelaki tua memandang Suke dan bertanya, "Anak muda, kamu. Apakah kamu dari keluarga seni bela diri yang tersembunyi itu?" Wajahnya serius, dan tangannya sedikit gemetar. Wajah tetua lainnya juga dipenuhi dengan kegelisahan, kekuatan batin mereka berfluktuasi naik turun. Aku tahu itu, aku tahu tebakan kita benar. Selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Bahkan jika kita telah berlatih seni bela diri sejak kita masih muda dan bakat kita tinggi, bahkan jika kita telah melangkah ke alam Grandmaster Agung, di sana masih ada orang yang lebih kuat dari kita di dunia ini. Seni bela diri sejati yang telah menghilang di sungai panjang sejarah masih ada. Sebelum Suke bisa menjawab, lelaki tua itu berteriak dengan penuh semangat. Matanya malah memerah. "Puff, Pak Tua, jangan terlalu bersemangat. Aku tidak tahu apakah keluarga aristokrat seni bela diri yang kamu sebutkan itu ada, tapi aku bukan salah satunya." Suke hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tertawa. Awalnya, dia mengira berdasarkan gaya pria parubaya itu, Grandmaster tua ini tidak akan lebih baik. Mereka mungkin memanfaatkan senioritas mereka dan perlu diberi pelajaran. Tapi sekarang, sepertinya tidak perlu untuk itu. Itu bagus juga, menghemat banyak masalah. Kalian tetap di tempat, aku akan menelepon. Bos Lin, kan, pinjamkan ponselmu sebentar, kata Suke sambil mengulurkan tangannya ke arah Bos Lin. Bos Lin tertegun. Dia dengan hati-hati mundur selangkah dan bertanya, "Apakah kamu tidak punya telepon sendiri?" Reaksi pertamanya adalah dia takut Suke akan menyelidiki teleponnya. Lagi pula, ada terlalu banyak rahasia yang disembunyikan di ponselnya yang melibatkan banyak orang penting. "Ikutlah bersamaku," Suke meliriknya dan berjalan langsung ke restoran. Bos Lin berdiri di sana dengan ragu-ragu. Namun, suara samar Suke terdengar lagi, "Grandmaster tua, tolong tahan Xia Luoqing dan sekelompok pria berjas. Jangan biarkan mereka melarikan diri dan jangan biarkan mereka menyentuh pistol. Setelah ini, aku akan memberimu peluang besar." Suke dengan sengaja menekankan kata hebat, dan dengan cepat menambahkan, "Bos Lin, jika Anda tidak datang, apakah Anda yakin saya akan melemparkan Anda ke lift?" Ketika Bos Lin mendengar ini, wajahnya langsung menjadi pucat. Kemudian, dia menggertakkan giginya dan melangkah maju. Mata Grandmaster tua melebar dan semuanya menyala. F*CK, peluang bagus. Beberapa dari mereka langsung menatap Xia Luoqing dan sekelompok pria berjas dari keluarga Xia. Xia Luoqing hampir memuntahkan seteguk darah. F*CK, Anda adalah pembantu yang saya temukan. Anda telah mengkhianati saya? Namun, kelompok pria berjas itu baik-baik saja. Mereka tidak punya niat untuk melawan. Setidaknya mereka sekarang yakin bahwa meninggalkan senjata itu adalah pilihan yang tepat. Suke benar-benar tidak berniat membungkam mereka. Dia hanya ingin menahan mereka. Lagi pula, di hadapan kekuatan absolut, perlawanan adalah hal paling bodoh untuk dilakukan. Situasi saat ini adalah yang terbaik. Oleh karena itu, seluruh koridor lift sangat sunyi. Tidak ada yang menyebabkan masalah. Setelah beberapa saat, Suke dan Bos Lin juga keluar dari restoran. Rambut Bos Lin sedikit berantakan, dan pakaiannya bahkan sedikit berantakan.
Nafasnya sedikit cepat, dan wajahnya sedikit memerah. Sepertinya dia baru saja mengalami peristiwa yang luar biasa dan mengasyikkan. Suke, sebaliknya, tidak berubah sama sekali. Dia masih memiliki senyum licik yang samar-samar terlihat di wajahnya, dan dia selalu membawa semacam aura nakal. Banyak pria muak padanya, tetapi banyak wanita tidak bisa tidak memperhatikannya. Penampilan keduanya langsung menarik perhatian semua orang yang hadir. Semua orang segera mengangkat alis karena terkejut. Secara khusus, wajah Xia Luoqing penuh dengan ketidakpercayaan. Mulutnya bahkan sedikit terbuka. Tidak mungkin kan? Suke sangat luar biasa sehingga dia bahkan berani menyentuh Bos Lin? F***CK, aku bahkan tidak berani menyentuhnya, tapi dia benar-benar masuk dan membunuh Bos Lin begitu saja. Apakah dia tidak tahu siapa di belakang Bos Lin? Namun, saat ini, hati Bos Lin masih dipenuhi dengan kengerian. Sangat sulit baginya untuk membayangkan bahwa mahasiswa di sebelahnya memiliki kekuatan yang begitu besar. Dia benar-benar bisa membuat orang di belakangnya secara pribadi bernegosiasi dengannya, dan pada akhirnya, dia bahkan berkompromi dalam banyak hal, termasuk peristiwa besar yang akan mengguncang seluruh ibu kota. Ini juga alasan mengapa dia sangat malu ketika dia keluar. Suke benar-benar tidak melakukan apapun padanya. Itu murni karena dia mendengarkan dari samping, dan dia ketakutan setengah mati. Dia menyeka keringatnya dan berkeringat dingin. Oleh karena itu, ketika dia keluar saat ini, dia juga memperhatikan tatapan aneh dari kerumunan. Namun, dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Sebaliknya, dia menatap Xia Luoqing, dan matanya tidak bisa menahan simpati. Keluarga Xia akan sia-sia. Semua ini karena mahasiswa universitas bernama Suke di sebelahnya telah berjanji kepada orang itu melalui telepon, dan orang itu telah menggunakan begitu banyak kekuatan dengan segala cara. Baiklah, teman-temanku di ruang siaran langsung sudah lama menunggu. Selanjutnya, aku akan memulai penampilanku. Pada saat yang sama, Suke sudah berjalan kembali, mengangkat teleponnya, dan tersenyum kepada penonton di ruang siaran langsung. Dia mengabaikan Xia Luoqing dan yang lainnya yang hadir seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Dia terus berbicara ke telepon, kalian semua mungkin berpikir bahwa saya di sini hari ini untuk melakukan seni bela diri. Salah, salah. Apa 18 naga menundukkan telapak tangan dan seterusnya adalah masalah sepele? Apa yang benar-benar saya kuasai adalah ramalan? Pada titik ini, Suke tiba-tiba berbalik dan menuding Xia Luoqing. Selanjutnya, saya akan memperkirakan bahwa perusahaan Xia yang paling terkenal di ibu kota akan segera bangkrut. Semua skandal pejabat keluarga Xia akan terungkap. Tuan muda dari keluarga Xia, Xia Luoqing. Petik 2. Sudut mulut Suke tiba-tiba meringkuk menjadi senyuman dingin, dia tidak akan mampu menanggung kabar buruk yang tiba-tiba dari keluarganya. Dia akan mengalami gangguan mental dan bunuh diri dengan melompat dari gedung. Swoosh! Dalam sekejap, penonton terdiam. Layar peluru di saluran streaming langsung tiba-tiba menjadi stagnan. Selama beberapa detik, tidak ada satupun layar peluru yang melayang. Semua orang tercengang. Perusahaan Xia yang paling terkenal di ibu kota akan bangkrut? Bagaimana itu mungkin? Xia Enterprise telah berdiri selama bertahun-tahun dan terkenal di seluruh negeri. Itu bahkan telah berkembang ke pasar luar negeri. Beberapa hari yang lalu, ada beberapa gelombang kabar baik yang membuat pasar saham heboh. Bagaimana bisa bangkrut? Adapun pejabat dari keluarga Xia, kebanyakan orang tidak tahu. Namun, beberapa orang di lingkaran itu tahu bahwa alasan mengapa keluarga Xia bisa naik ke puncak adalah karena tuan tua dari keluarga Xia. Bagaimana mungkin mereka akan jatuh begitu saja? Selain itu, bahkan jika semua hal ini terjadi, bahkan jika Xia Luoqing tidak tahan dengan kabar buruk, bagaimana Anda tahu bahwa dia akan mengalami gangguan mental dan memilih untuk melompat dari gedung daripada mati dengan cara lain? Ramalan macam apa ini? Itu terlalu disengaja. Suke, aku yakin kamu bisa membunuhku. Namun, kamu mengatakan bahwa keluarga Xia akan jatuh dan bangkrut. Ini adalah lelucon yang tidak mungkin. Kamu tidak tahu apa-apa tentang kekuatan keluarga Xia. Waktu Xia Luoqing mencibir. Saat ini, dia tidak peduli bahwa Suke sedang streaming langsung. Dia mengatakannya secara terbuka. Itu bukan karena dia sombong atau sombong, tapi murni karena dia percaya diri dan percaya diri.
Bahkan jika dia mengucapkan kata-kata kasar ini di depan umum hari ini, dia tidak perlu khawatir tentang konsekuensinya. Dia sangat percaya bahwa dengan kekuatan keluarga Xia, tidak mungkin mereka jatuh begitu saja. Bahkan lebih mustahil bagi mereka untuk tidak dapat mengendalikan sedikit opini publik ini. Begitukah? Tapi ramalanku juga sangat akurat. Kamu bisa menunggu dan melihat. Biasanya akan berlaku dalam setengah jam, kata Suke sambil tersenyum. Pada saat yang sama, dia menekan jarinya ke layar ponselnya. Dengan gelombang operasi sederhana, dia menciptakan penghitung waktu mundur. Segera, layar peluru di saluran streaming langsung berisik. Streamer, kamu salah waktu. Setengah jam, 30 menit, bukan 10 menit. Streamer, matematika harus diajarkan oleh guru pendidikan jasmani. Omong kosong, jangan bawa guru pendidikan jasmani, oke? Setengah jam 30 menit, itu akal sehat. Banyak orang mulai membuat keributan karena hitungan mundur 10 menit yang telah ditetapkan Suke. Suke, bagaimanapun, tampak acuh tak acuh. Dia terkekeh dan berkata, kamu salah paham. Aku baru saja mengatakan bahwa dalam keadaan normal, itu akan berlaku dalam waktu setengah jam. Namun, situasinya kali ini berbeda. 10 menit sudah cukup. 10 menit. Beberapa tokoh terkemuka dunia seni bela diri, serta sekelompok pria berjas dari keluarga Xia dan Xia Luoqing, jelas tertegun sejenak. Kemudian, ekspresi aneh muncul di wajah mereka. Dalam 10 menit, keluarga Xia akan bangkrut? Bagaimana ini mungkin? Bahkan jika seseorang memiliki sarana yang luar biasa, akan sangat sulit melakukannya dalam 10 hari, apalagi 10 menit. Heh, sungguh lelucon. Xia Luoqing mencibir dan menggelengkan kepalanya. Dia mengira Suke meminta untuk dipermalukan. Di sebelahnya, Bos Lin perlahan mendapatkan kembali ketenangannya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Muda Xia, atap telah disiapkan untuk Anda. Jika Anda ingin naik, Anda dapat naik lift ini kapan saja. Petik 2 tanda tanya petik 2. Ekspresi Xia Luoqing membeku saat dia menatap Bos Lin dengan takjub. Siapkan atap untukku? Kamu gila, kamu gila. Bagaimana mungkin Anda, Bos Lin, mempercayai Suke ini? Selain itu, bahkan jika keluarga Xia benar-benar tamat, daya tahan Tuan Muda ini tidak seburuk itu, oke? Adapun gangguan mental? Seperti yang dikatakan orang dahulu, semut pandai bertahan hidup. Saya tidak akan pernah melompat dari gedung. Pemandangan itu tiba-tiba kembali hening, tetapi suasananya semakin tidak pada tempatnya. Penampilan strategis dan percaya diri Suke membuat orang-orang dari keluarga Xia sedikit gelisah. Bahkan Xia Luoqing mulai ragu. Tidak mungkin kan? Tidak mungkin kan? Bagaimana keluarga Xia bisa selesai dalam 10 menit? Mungkinkah orang ini benar-benar mengetahui seni ramalan yang jahat? Saat ini, bangunan itu sudah dikerumuni orang. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang diberitahu untuk mengungsi karena lift tidak berfungsi. Ada juga sekelompok kecil yang memahami situasi setelah menonton siaran langsung Suke. Di antara mereka adalah 3 teman sekamar kampus Suke. Mereka telah tiba di tempat tujuan dengan mobil, tetapi diberitahu bahwa mereka tidak diizinkan memasuki gedung. Tempat ini sebenarnya dikepung oleh polisi, dan mereka bahkan memasang barisan. Apakah perlu membuat keributan sebesar itu karena lift tidak berfungsi? Hei, lihat, bukankah itu kampus Belelin dan kecantikan dalam kostum kuno? Laosi melihat sekeliling dengan diam-diam dan benar-benar melihat sekilas Lin Yuxi dan Xuan Yuan Wanrong di dalam gedung. Sial, kenapa mereka bersama? Lao Er langsung berseru saat melihat mereka berdua. Jangan khawatir tentang mereka sekarang. Lao San baru saja menggunakan ramalan dalam siaran langsung. Aku khawatir dia akan mempermalukan dirinya sendiri. Lauda menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh kekhawatiran. Masalah hari ini menjadi begitu besar sehingga keluarga Xia pasti akan menyelesaikan masalah dengan Suke nanti. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak meminjamkan ruang siaran langsung kepada orang ini. Sekarang dia sudah gila dan ingin terkenal, kata Lao Er dengan wajah penuh menyalahkan diri sendiri. Omong kosong, apa gunanya mengatakan ini sekarang? Cepat dan pikirkan solusinya, kata Laoda.
Pikirkan solusinya, mengapa kita tidak meledakkan perusahaan Xia? Lao Si berkata dengan ekspresi serius. Lao Da dan Lao Er langsung mengabaikan orang ini. Pada saat yang sama, Lin Yuxi dan Xuan Yuan Wanrong diisolasi oleh polisi dan penjaga keamanan di sudut lobi hotel, tinggal bersama yang lain. Namun, mereka berdua telah menatap layar ponsel. Lin Yuxi hanya tahu bahwa Suke telah menyalakan siaran langsung dan berkelahi dengan Xia Luoqing karena dia menerima pesan dari teman sekamarnya. Awalnya, dia pikir itu hanya pertengkaran antara anak laki-laki. Siapa yang mengira orang ini akan menarik lift dan menghalangi begitu banyak pria bersenjata dengan kekuatannya sendiri? Yang lebih menakutkan adalah orang ini benar-benar menggunakan ramalan untuk membuat keluarga Xia bangkrut dan runtuh. Bukankah ini terlalu banyak bermain? Apakah karena aku, atau dia? Lin Yuxi bergumam di dalam hatinya. Dia tidak bisa tidak melihat Xuan Yuan Wanrong, mencoba menebak alasan mengapa Suke melakukan ini. Namun, di dalam hatinya, dia sudah memiliki jawabannya. Itu pasti karena Xuan Yuan Wanrong. Bagaimanapun, wanita ini benar-benar terlalu sempurna. Apakah itu penampilan atau temperamennya? Meskipun Lin Yuxi adalah primadona kampus, dia tahu bahwa dia lebih rendah darinya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. 3 menit. 5 menit. 9 menit berlalu. Di lantai atas gedung, semua orang menatap waktu dan mulai merasa gugup. Sekarang adalah menit terakhir. Hanya ada beberapa detik tersisa sebelum apa yang disebut ramalan Suke akan berlaku. Apa hasilnya? Apakah ini nyata, atau orang ini hanya menyombongkan diri? Meskipun Xia Luoqing tahu bahwa ramalan Suke tidak akan menjadi kenyataan, dia merasa gugup. Tik-tok. Tik-tok. Jarum detik pada jam itu masih bergerak searah jarum jam. Di tengah emosi rumit semua orang, 10 menit yang telah ditetapkan Suke di awal sudah habis. Semua orang mengangkat kepala dan menatap Suke pada saat bersamaan. Suke melihat hitungan mundur di ruang siaran langsung di ponselnya. Sudut mulutnya sedikit melengkung dan dia mengangkat tangan kanannya. Klik. Dia menjentikkan jarinya dan berkata sambil tersenyum, semuanya, saatnya menyaksikan keajaiban. Berdengung. Hampir di saat yang sama, ponsel Xia Luoqing tiba-tiba bergetar. Setelah itu, ponsel kedua pria berjas dari keluarga Xia, yang merupakan pemimpin grup, juga bergetar. Mereka bertiga kaget dan langsung mengeluarkan ponselnya. Ketika mereka melihat ide penelepon, ekspresi mereka berubah. Rasa dingin mengalir dari telapak kaki mereka ke atas kepala mereka.